Halo guys, selamat datang di konten review. Nah, jadi di konten review kali ini saya akan review Manga One Piece chapter 1126. Nah, jadi nih di chapter kali ini itu bakal dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah terjadi sebuah insiden di wilayah kekuasaannya Shanks, yaitu Bartolomeo alias daripada Luffy ini itu berani-beraninya membakar bendera dari Yonko Shanks. Nah, tentunya ini bakal memicu amarah daripada Shanks. Lalu seperti apakah nasibnya Bartolomeo ini? Apakah ia lolos begitu saja atau ia malah bakal ditahan oleh Shanks? Ataukah malah ia bisa jadi mati, guys? Nah, yang kedua, di chapter ini itu bakal diketahui siapa dalang di balik yang membuat pasokan makanan di tanah marjoa itu berkurang, guys, dan membuat para kontributor itu kelaparan. Nah, yang ketiga adalah para raksasa yang hendak menuju ke Pulau Elba ini masih berada di lautan, guys, dan mereka itu belum sampai di Pulau Elba. Nah, sementara Nami ini sudah berada di suatu tempat. Apakah Nami ini sudah berada di Pulau Elbap ataukah bukan? Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita review Manga One Piece chapter 1126. Review Manga One Piece chapter 1126. Nah, di chapter kali ini itu berjudul mengambil tanggung jawab. Di cover story di chapter ini itu diperlihatkan Yamato yang sedang makan di warung soba, guys. Nah, oke, langsung saja kita beralih ke awal chapter kali ini. Nah, di awal chapter itu diperlihatkan mereka sedang gembira, guys, di kapal para raksasa. Mereka ini gembira mereka berpesta setelah berhasil kabur dari Pulau Egghead dan mereka akan menuju ke Pulau Elbaf. Luffy dan kawan-kawan akan menuju ke Pulau Elbaf bersama para raksasa. Di sini raksasa ini mengatakan, "Sudah lama sejak kami meninggalkan kalian di Water 7. Kami tak sabar untuk melihat para kapten lagi. Jadi kami pergi ke Little Garden langsung." Dan Luffy menjawab, "Jadi itu yang terjadi. Siapapun bakal penasaran kalau sudah 100 tahun. Hahaha." Luffy yang tertawa sambil memakan ayam yang besar. "Saat kami di sana mereka berdua masih saling menghajar. Kababa. Hah, kok bisa? Terkadang senjata itu bisa hancur. Kau kira pukulan saja cukup untuk mengalahkan kepala batu ini? Papa, itu masalah memang. Saat kalian bertarung sampai mati, pada akhirnya mereka berhasil mengajak kami untuk kembali ke Elbaf dengan mereka. Kami harus mengangkat senjata lagi." Lalu Nami bertanya, "Kalian cari senjata baru? Jadi kalian masih bertarung?" Kata Dory dan Brogy, "Tentu saja." Jadi Dory Brogy ini menceritakan tentang pertarungannya mereka, guys. Jadi pertarungan Dory dan Brogy ini itu berlangsung lama. Lalu Nami mengatakan, "Terserahlah." Usopp mengatakan, "Ayolah Nami, apa kau tak belajar apapun di Little Garden?" Yang benar itu Usopp," kata Luffy. "Ini minuman yang keras," kata Sanji. "Ini namanya Absinthe, the Green Fairy. Hati-hati, ada kemungkinan kau akan berhalusinasi," kata salah satu raksasa yang memperingatkan awak kru topi jeram yang meminumnya. Tampak mereka ini sangat menikmati, guys. Menikmati mereka berpesta riang gembira. Nah, di sini Bonnie juga mengatakan, "Kita akhirnya bisa ke sana bersama," kata Bonnie kepada Kuma, "menuju Cakrawala dan kita beralih ke sebuah pulau, guys." Sebuah insiden terjadi sekitar sebulan yang lalu. Ini sebulan yang lalu, guys, terjadinya di Pulau Gartel in New World, di dunia baru. Apa yang terjadi di pulau tersebut, guys? Nah, di pulau ini itu terdapat bajak laut Bartolomeo the Cannibal. Ini adalah salah satu aliansi daripada Mugiwara, guys, kelompoknya Mugiwara. Ini masuk ke wilayah Red Hair Sand dan membakar bendera kota itu. Sebuah tantangan besar pada Sang Yonko. Jadi si
Bartolomeo ini itu beraninya masuk ke wilayah Shanks dan membakar benderanya Shanks guys. Waduh, ini si Bartolomeo yang cari mati guys sama Shanks. Nah, lalu di sini diperlihatkan si Bartolomeo ini ditangkap guys oleh bajak laut Shanks. Banyak kru dan pulau bergantung pada benderaku. Jika aku biarkan saja ini, orang-orang yang akan kehilangan keyakinan padanya, dan teman-teman dan rekanku akan menjadi incaran. Kau benar. Itu kata Shanks. Jadi Shanks ini tidak membiarkan Bartolomeo ini bertindak seenaknya guys, membakar benderanya, karena orang-orang ini akan hilang keyakinan pada Shanks. Lalu si Bartolomeo ini itu bersujud kepada Shanks. Ia mengatakan, tolong maafkan kami tak berpikir, itu kesalahan bodoh. Kita lihat di sini tuh mukanya Bartolomeo itu babak belur guys. Akibat ya sudah dihajar masuk ke sarang Yonko, lalu dia bakar bendera Yonko, nggak dihajar habis-habisan guys. Pasti sulit lah untuk dimaafkan. Tapi nggak tahu juga guys ya, karena ini adalah salah satu aliansi daripada Luffy. Siapa tahu Shanks ini memaafkannya karena ini dia Bartolomeo ini adalah aliansi daripada Luffy. Kan Shanks sama Luffy ini katanya ini sangat dekat guys. Nah, lalu di sini guys ya, salah satu daripada krunya si Shanks ini menawarkan sesuatu guys. Ia mengatakan, ini racun yang mematikan. Pastikan Mugiwara Luffy meminumnya dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi ya ini si kru Shanks ini itu memberikan racun kepada Bartolomeo agar Bartolomeo ini itu memberikannya kepada Luffy. Lalu Bartolomeo itu mengatakan, apa? Ia bertanya, apa? Ini akan memberikan rasa sakit luar biasa. Darah akan memancarkan keluar dari korban setelah mereka mati. Kami bisa hiraukan insiden ini jika bos kalian bertanggung jawab. Itu kata si salah satu krunya Shanks guys. Jadi ia akan memaafkan Bartolomeo Kuma jika si Luffy ini meminum racun yang ia berikan. Lalu krunya Bartolomeo mengatakan, kami tak bisa mungkin melakukan itu pada Luffy senpai. Dan tiba-tiba guys, si Bartolomeo ini itu menggigitnya racun itu dan meminumnya guys, meminumnya sampai habis. Dan krunya pun, anak buahnya pun itu terkejut. Papa bos, Top bos, kau akan mati. Itu akan membuat darahmu muncrat semua. Dan si Bartolomeo mengatakan, aku tak keberatan. Bartolomeo di sini sambil menangis guys. Ia mengatakan, Luffy senpai tak pernah meminta kami untuk berbagi sake atau menjunjung benderanya. Aku tak akan buat dia terlibat dalam masalahku. Waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang sepertiku. Aku tak keberatan menjadi sampah lain yang terbunuh karena mencoba menantang Yonko. Bartolomeo mengatakan, oh, aku berharap bisa melihat Luffy senpai menjadi raja bajak laut. Sial, aku membuang kesempatan itu dengan bolonya. Semua kuserahkan pada kalian sekarang. Lalu si krunya si Bartolomeo ini menangis guys. Bos, lalu Bartolomeo mengatakan, sampai jumpa di alam baka semuanya. Dia sudah pasrah guys, bersiap-siap untuk mati. Setelah itu guys, ia menyadari sesuatu. Kenapa seperti ia belum mati guys ya. Lalu si Bartolomeo memberitakan sini, wow, mereka melepaskan kita. Nah, lalu parkurnya Bartolomeo yang ada di kapal mengatakan, ayo kita pergi sejauh mungkin. Nah, kru si Bartolomeo ini yang berada sampingnya itu mengatakan, sepertinya racun itu palsu. Itu tak akan menyakiti Luffy senpai sedikit pun. Lalu Bartolomeo mengatakan, aku kira Yonko itu tak kenal ampun. Dia lebih lembek dari dugaanku. Dengan santainya si Bartolomeo itu mengatakan seperti itu guys. Jadi ternyata racun itu mungkin palsu guys. Si Backman itu bertanya kepada Shanks, kenapa kau tersenyum? Nah, Shanks ini tersenyum. Ia mengatakan, bagaimana tidak? Dia sangat berdedikasi pada Luffy. Hai bos,
Si Yasop mengatakan, "Hey bos, bisa tolong geser sedikit? Hey bos, bisa tolong geser sedikit?" Nah, si Yasop ini bersiap-siap untuk menembak. Nah, pada hari itu di Pulau Gartel, kapal bajak laut Barto Club pun tenggelam guys. Jadi si Bartolomeo udah pikir guys bahwa si Yonko ini udah, si Sengs ini udah memberikannya mereka itu kabur guys. Tapi guys ya, ternyata tidak semudah itu guys. Ujung-ujungnya pasti kapal itu ditenggelamkan guys, sama seperti kapalnya si Kapten Kit yang tidak diberi ampun sama Sengs. Di sini apakah Bartolomeo ini masih selamat ataukah ia sudah meninggal guys? Nah, di sini dikatakan tidak diketahui apakah ada yang selamat. Nah, lalu kita berpindah ke Pulau Hachinosu, Pulau Bajak Laut. Bagaimana kau bisa biarkan ini terjadi, Pizarro? Aku baru pergi sebentar. Tidak sesimpel itu, ya, kata si Kurohige. Kau tak dengar? Dunia ada di ujung tanduk. Poneglyph bukan rahasia lagi yang kau akan saling bertarung untuk mencarinya. Kau kira pemerintah ya dan angkatan laut akan diam saja? Kita tak akan menang kalau tidak siap. Kobe adalah kartu as kita dan kau bilang dia melarikan diri. Si tampak Kurohige ini marah kepada Pizarro guys karena membiarkan si Kobe ini kartu asnya mereka. Si Kobe itu kabur guys. Nah, si Pizarro mengatakan, "Maafkan aku Tis, dengar dulu, aku tak membiarkan dia kabur begitu saja." Si Kurohige mengatakan, "Dan kau biarkan Moria kabur juga?" Nah, di sini guys, di bawah ini berkumpul pada para krunya si Kurohige. "Commodore, kami siap untuk apapun. Semua tahu kau adalah orang yang akan mendapatkan One Piece Blackbird, orang yang akan menguasai dunia." Nah, kita lihat di sini guys, Blackbird dan para petinggi di bajak laut Blackbird guys. Nah, di sini kita lihat Blackbird dan para petinggi bajak laut Blackbird ini berkumpul guys. Nah, Kurohige di sini mengatakan, "Sahaha, setidaknya semangat masih tinggi. Itu hal yang harus kita manfaatkan. Sekarang, biar aku dengar Kusa. Kobe kabur, tapi..." Dia bertanya kepada Kusan. Kusan mengatakan, "Ya, kami menangkap Gar." Lalu si Kurohige bertawa, "Sahaha, wow, itu hadiah hiburan yang luar biasa. Kau selalu punya cara untuk bertukar ya." Jadi guys, si Kurohige itu awalnya itu marah guys karena si Kobe ini kabur. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa Gar ini ditangkap guys, Kobe kabur tapi Garnya itu tertangkap. Akhirnya si Kurohige ini itu gembira sekali guys. Yang awalnya marah akibat Kobe kabur, tapi ia kembali senang karena Kusan ini berhasil menangkap Gar guys sebagai pertukaran Kobe yang kabur. Si Kusan mengatakan, "Jujur saja, aku tadinya mau membunuhnya, tapi dia selamat. Jangan menyalahkan dirimu Kusan, tak banyak yang bisa membunuhnya. Kau tahu," kata si Kurohige, karena ya tentunya untuk membunuh si Garm ini susah guys. Kalian sudah lihat aja guys ya kekuatannya si Garm ini. Bagaimana si Garm ini, monster ini bisa mengobrak-abrik markas musuh guys. Nah, lalu sini guys, salah satu krunya Kurohige mengatakan, "Sepertinya angin keberuntungan berhembus ke arah kita. Wahaha." Lalu Kurohige mengatakan, "Kita juga mendapat gadis mata tiga ini. Hei, hubungi Laphite." Nah, si Kurohige juga berhasil mendapatkan gadis mata tiga yaitu Puding guys. Katanya si gadis mata tiga ini tuh langka guys. Dia ini bisa membaca poneglyph. Kayak kalau Kurohige ini nih sedang mendapatkan hal yang istimewa. Dia mendapatkan Garp dan juga ia mendapatkan si mata tiga yang katanya bisa membaca poneglyph guys. Di sini ada siapa nih? Bagaimana kabar para pasukan revolusi itu? Ya, Commodore Tis. Oh, di sini Lapitel sedang dibunuh. Ia mengatakan, "Sepertinya serangan mereka efektif dan bondola pelabuhan merah terus rusak. Setiap kali mereka mengisinya dengan makanan,
Semua pengiriman suplai dari negeri asing juga berhenti. Bahkan saat angkatan laut berhasil mengamankan makanan, mereka tak bisa menghentikan ban Dolas yang disabotase. Para Celestial Dragon mungkin akan benar-benar kelaparan. Ini sungguh belum pernah terjadi. Si Kurowi tertawa, "Sasaha, bukan waktunya untuk duduk dan menonton. Bersiaplah," kata Lapitel. Baik. Ternyata guys, yang membuat Tenryubuto itu kelaparan dan akses makanan itu sulit ke Marjoa itu karena serangan pasukan revolusi ke Pelabuhan Merah terus. Jadi suplai makanan ke Marjoa sini tidak pernah sampai guys. Ada kapal yang menuju ke arah Pulau Bajak Laut. "Pizarro, kami datang." Ya, itu Devon. Oh, ternyata itu adalah Devon. Devon mengatakan, "Angkat kami." Pizarro mengangkatnya. "Melakukan kalian itu selalu merepotkannya. Kau tahu aku ini sedang terluka kan?" "Oh tidak, itu monster. Jangan bunuh aku. Kakak, tolong." "Berhentilah berteriak. Kalian bawa juga." "Ya." Dari Pulau Bajak Laut kita beralih ke kapalnya si Luffy dan para raksasa guys. Nah di sini sudah 2 hari sejak Bajak Laut Giant Warrior berangkat dari Egghead, tetapi bahkan walau berlayar dengan kecepatan penuh memakai garis Eri, mereka masih belum tiba di Elbap. Apa sebenarnya penyebab ini? Nah di sini Dory dan Brogy mengatakan, "Ada apa ini?" Si Brook mengatakan, "Apakah kita semua pingsan karena mabuk? Kemana Sunny pergi? Aku tak lihat dimanapun." Jadi kapal Giant Warrior dan juga si kapal Sandigo ini berpisah guys. Nah di sini si Jinbei mengatakan, "Kita harus mencarinya. Kita tak bisa menuju ke Elbap seperti ini. Mungkin mereka ditelan ikan." "Jangan bilang begitu," kata si Frankie. "Ikan di sini sangat besar. Itu bisa saja benar." "Luffy, di mana kau?" Mereka ini berpisah dari Luffy. Nah Luffy ini itu berada di kapal Sandigo dan juga para krunya si Luffy yang lainnya ini berada di kapalnya para raksasa. Jadi mereka ini berpisah guys. Nah di sini kita lihat Nami sedang bangun guys. Dia mengatakan, "Oh aku pasti minum terlalu banyak." Nami ini masih pusing, belum terlalu sadar. Lalu ia melihat ke atas. Nah kita lihat bajunya Nami ini sudah berubah. Ini seperti baju bangsa Elbap guys. Dan ia sudah berada di sebuah ruangan yang mewah guys. Nami bertanya-tanya, "Di manakah sebenarnya tempat ini?" Dan manga One Piece chapter 1126 pun berakhir guys. Di manakah sebenarnya Nami ini berada dan kemanakah Luffy dan yang lainnya? Apakah mereka sudah tiba di Elbap? Dan kenapa kapal para raksasa ini itu masih belum sampai ke Pulau Elbap padahal sudah berhari-hari? Tapi kapalnya si para raksasa ini itu belum tiba di Pulau Elbap, bahkan dengan kecepatan penuh. Jadi apa sebenarnya terjadi guys? Nah jangan lupa subscribe YouTube channel FX Sugoi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari manga terbaru One Piece guys.